Perkenalkan, nama saya Angelita Siva Arufi dari S1 Pendidikan Tata Boga kelas E dengan NIM 23050394171. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi nasional Indonesia yang menjadi landasan falsafah dan pandangan hidup bernegara. Seperangkat 5 prinsip yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai pedoman hidup, Pancasila mewakili seperangkat nilai moral dan etika yang menjadi pedoman perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh implementasi Pancasila dalam masyarakat Indonesia antara lain: 1. Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan pentingnya persatuan dan keberagaman bangsa dalam masyarakat Indonesia. Kedua, Konstitusi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjamin hak dan kebebasan setiap warga negara apapun ras, agama, atau sukunya. Ketiga, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk mendorong keadilan sosial seperti memberikan pendidikan dan layanan kesehatan gratis kepada seluruh warga negara dan melaksanakan program untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Keempat, masyarakat Indonesia didorong untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk memberikan suara dalam pemilu dan berpartisipasi dalam organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat sipil. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda selama 3,5 abad tidak berhasil karena sejumlah faktor yang kompleks. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah: 1. Kekuatan militer. Belanda memiliki keunggulan dalam hal kekuatan militer dan persenjataan yang lebih modern, sehingga mereka dapat dengan mudah menekan pemberontakan di Indonesia. 2. Pembagian suku dan kepemimpinan yang terpecah. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan kerajaan yang seringkali tidak bersatu, sehingga sulit untuk mencapai konsensus dalam perjuangan melawan penjajah. 3. Diplomasi dan strategi penjajahan Belanda. Belanda menggunakan strategi kolonialisme yang cerdik, seperti memanfaatkan adat istiadat lokal dan membagi-bagi kekuasaan di antara elit pribumi, membuat pemberontakan sulit untuk bersatu dan berkoordinasi. 4. Keterbatasan sumber daya. Bangsa Indonesia dalam sejarah mengalami keterbatasan sumber daya dan persenjataan, sementara Belanda memiliki akses lebih besar ke sumber dayaan dan dukungan dari negara lain. 5. Pengaruh eksternal. Terkadang campur tangan negara-negara asing seperti Inggris atau Amerika Serikat juga mempengaruhi dinamika perjuangan di Indonesia. 6. Durasi penjajahan yang panjang. Penjajahan yang berlangsung selama beberapa abad membuat sistem penjajahan semakin mengakar dan sulit dihapuskan. Meskipun perjuangan melawan penjajahan Belanda tidak berhasil selama berabad-abad, momentum perjuangan akhirnya memuncak dan mencapai klimaks pada pertengahan abad ke-20 yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sebagai berbagai perjuangan dan peristiwa sejarah penting. Pro dan kontra terkait dengan Piagam Jakarta antara golongan nasionalis dan agamis mencerminkan perbedaan pandangan dan kepentingan. Berikut adalah beberapa permasalahan yang muncul. Pro nasionalis. 1. Mereka mendukung pendeklarasian kemerdekaan tanpa batasan agama atau lembaga tertentu yang dominan. 2. Nasionalis berargumen bahwa negara harus bersifat sekuler, di mana agama tidak boleh memegang kendali tertinggi dalam pemerintahan. 3. Mereka ingin memastikan hak-hak individu dalam beragama tetap terlindungi.
Kontra-agamis. 1. Golongan agamis cenderung ingin memasukkan unsur-unsur agama dalam pembentukan negara dan pemerintahan. 2. Mereka mengkhawatirkan bahwa pendeklarasian kemerdekaan yang terlalu sekuler akan mengancam identitas dan nilai-nilai agama yang kuat di masyarakat. 3. Golongan ini mungkin ingin menjadikan agama sebagai landasan moral dan hukum bagi negara. Solusi dari permasalahan tersebut adalah 1. Diskusi dan perundingan lebih lanjut antara golongan nasionalis dan agamis untuk mencapai kesepakatan kompromi yang memadukan prinsip-prinsip sekuler dan nilai-nilai agama dalam kerangka negara Pancasila. 2. Membentuk badan-badan khusus atau mekanisme untuk memastikan bahwa hak individu dalam beragama terlindungi tanpa merusak nilai-nilai agama. 3. Menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan agama dalam Piagam Jakarta untuk mengakomodasi keragaman masyarakat Indonesia. Perdebatan ini kemudian berlanjut hingga lahirnya UUD 1945 yang mencerminkan kompromi antara golongan nasionalis dan agamis mengakui Pancasila sebagai dasar negara sambil menjaga hak-hak individu dalam beragama. Nilai adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting dalam masyarakat. Norma adalah aturan perilaku yang diikuti oleh individu dalam masyarakat. Sedangkan moral adalah konsep tentang benar dan salah dalam tindakan yang dipandang dari sudut etika atau nilai. Di proses terbentuknya melibatkan pengaruh budaya, agama, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Pancasila seharusnya diposisikan sebagai ideologi dasar dan landasan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila melalui pendidikan yang inklusif dan menyeluruh. Kedua, memastikan implementasi Pancasila bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara. Ketiga, mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Keempat, mendorong sikap toleransi terhadap ideologi dan kepercayaan lain tanpa mengorbankan nilai-nilai Pancasila yang berdasar. Pancasila harus tetap menjadi fondasi bersama yang mempersatukan masyarakat Indonesia sambil menghormati keragaman ideologi yang ada dalam kerangka demokrasi dan kebebasan berpendapat.